Jadi umpamanya pada waktu di tes lab itu kolesterol, jarinya semutan, kemudian tes lab dia kolesterol, ya itu memang betul kolesterol, tes darahnya. Tetapi yang bikin kesemutan ini walau a'lam ya, nggak ngerti pemicu awalnya, pemicu awal itu, karena saya menangani banyak juga pasien itu yang tangannya kesemutan pada waktu tes lab normal. Oh, bukan kolesterol. Bukan kolesterol, tapi saya bingung dia. Dokternya juga karena dokter itu mengandalkan apa bunyi lab tidak ada kolesterolnya, nggak dikasih obat kolesterol otomatis. Nah, di sini tetap hampir sama, hampir mirip. Yang satu tangan kesemutan, tes labnya kolesterol. Yang satu tangannya kesemutan, tes labnya tidak kolesterol. Nah, yang kolesterol bisa. Nah, ini yang kolesterol khususnya. Yang kolesterol itu biasanya orang yang terkena adalah orang yang biasanya hatinya kaku. Ayel-ayelan, senengannya ayel-ayelan. Jadi diskusi itu selalu ayel-ayelan lah istilahnya. Dan ada rasa yakin benar di dirinya. Kayak mau menang sendiri gitu. Ya, bisa menang sendiri, merasa benar, kemudian ayel-ayelan. Setiap kali ngobrol dengan orang itu relatif ayel-ayelan. Kemudian ada juga prinsip, kalau udah punya prinsip kaku, dia nggak mau diberi masukan oleh orang lain. Nah, tidak mau diberi masukan oleh orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi prinsip utama rusaknya salah satu organ sehingga terdeteksi oleh lab itu kolesterolnya naik. Jadi kalau orang yang kaku, jadi kalau punya prinsip itu kaku, agak lebih sulit menerima masukan orang lain, nah itu relatif kolesterol. Wah, kayaknya saya itu Pak. Relatif kolesterol, relatif ya, dan itu tidak menjadikan tangannya harus kesemutan dulu baru kolesterol, tidak harus. Jadi kondisi biasa pun nggak kesemutan, kalau dites darah kolesterol. Seperti itu. Tanpa ada tanda-tanda fisik gitu Pak Ustadz ya? Iya, biasanya tidak ada tanda-tanda fisik. Cuma kalau pas lagi seseorang itu ambruk, sakit kan biasanya baru tes darah nih. Minum ini nggak sembuh, minum ini nggak sembuh. Nah, baru tes darah. Kalau dokter kan analisa awal kan pasti dari situ, tes darah kan gitu ya. Kemudian dianalisa. Kalau muncul kolesterol ini, dokter akan ngasih obat itu. Nah, ngasih obat itu memang hanya sekedar kolesterolnya dilawan oleh obat itu. Jadi bukan organ yang rusak disembuhkan oleh obat itu, enggak. Oh, jadi obat hanya meredam kolesterol. Iya. Organ yang rusak tetap rusak. Tetap rusak. Astagfirullah. Tetap rusak itu. Jadi tidak bisa kalau momennya dia kena kolesterol, momennya ya organ rusak dia mengeluarkan kolesterol lebih sedikit, dia rusak. Nah, kolesterol ini kan nggak bisa diapa-apain, dia akan berjalan aja di darah. Kalau rusak di titik itu seperti kayak begini, kita punya sirkulasi kolam renang nih. Ya. Kan ada pompa, ada kolam renangnya, ada overflow, overflow ya, berputar terus, ya, berputar, ya. Nah, itu kolesterol itu ibaratnya warna di kolam renang itu kan jernih, kasih aja warna merah. Ya, dia terus kolesterol merah terus berputar gitu. Nah, merah terus berputar sebenarnya. Oh. Nah, nanti obat dokter itu yang menetralkan warna merah. Nah, warna merahnya hilang. Baru perputaran darah itu normal. Tapi nanti suatu ketika dia akan kumat lagi. Oh, berarti warna merah itu sembunyi di titik-titik di darah-darah gitu Pak Ustadz? Ya, kayak kolam renang itu tadi ada flow-nya, ada alirannya seperti itu. Nah, kolesterol kalau kena obat ya itu seperti warna merah tadi itu dinetralkan dengan obatnya. Jadi organnya masih. Nah, organ ini sulit untuk disembuhkan karena organ yang rusak. Nah, di dalam Islam ada nasihat-nasihat baik, yaitu jangan kaku hati, jangan
keras hati, sikapnya nggak boleh keras dan sebagainya. Itu memang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Pamannya salah satu ayatnya, fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadol qalidal qalbi lang fatu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri dan sebagainya. Itu ini diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti lemah lembut itu ya tutur kata, ya perilaku. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Jadi secara fisik, sikap keras dan kasar hati kita itu akan menjadi orang lain tuh tidak mau dekat sebenarnya. Nah, ayat ini bisa mengacu pada prinsip yang tadi. Kolesterol itu insya Allah ya dari itu, sikapnya keras, hatinya kasar, itu seperti itu. Ya ini yang menjadikan orang itu kolesterol, termasuk nanti asam urat. Nah ini kita bahas di kolesterol. Nah kolesterol inilah kalau ingin sembuh beneran ya dia harus merubah sifatnya, yang kaku, yang arogan, umpamanya, yang egois, yang kasar. Itu bersikaplah lemah lembut seperti yang Allah tuntunkan dalam ayat tersebut, sehingga orang itu akan kembali ke jalan Allah, kemudian tahu kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Keras dia ganti dengan kelemah lembutan, kasar dia ganti dengan baik dan sebagainya, terhadap siapapun dalam kondisi terhadap siapapun. Jadi ini bisa dipergunakan, ini ayat untuk dakwah bisa, ayat untuk sehari-hari juga bisa. Walaupun tidak dakwah, tapi kalau kita ngobrolnya baik, kemudian kita dengan teman ya baik, dengan orang baru pun baik. Nah, itulah anjuran Allah. Nah, pada saat kita itu mengerjakan, bicara kita itu lemah lembut, kemudian sikap kita itu halus, tidak kasar, kemudian hati kita lembut, tidak kasar, tidak keras, insya Allah orang itu akan dekat kepada kita. Dekat kepada kita. Walaupun umpamanya ada orang yang dia itu agamanya jago tapi keras, kasar dan orang nggak mau. Hanya orang-orang yang satu prinsip, satu habit dengan dia, nah itu baru kelihatan sama-sama kasar, sama-sama kasar. Ya, yang lemah lembut nggak akan mau yang seperti itu. Nah, yang kasar ini nanti penyakitnya ya begitu-begitu. Ada yang stroke, ada yang jantung koroner, ada yang gula darahnya tinggi, ya begitu-begitu itu sebenarnya. Nah, bagi kita yang memang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita ngikutin cara-cara Rasul, yaitu lemah lembut, bersikap kita itu tidak keras, hati kita tidak kasar, seperti itu. Dilakukan di mana saja, baik di rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, belajar, kemudian dengan orang tua, apalagi relatif kita itu nurut. Kalau mamanya kita sebagai ibu rumah tangga, dilihat suaminya baik, ya nurut lah, kan gitu ya. Nah, bagi bapak-bapak atau kita sebagai imam, ya kita lihat mamanya istri kita itu baik, ya hormatlah. Kalau istri kita kurang baik, nasihati. Kalau kurang baiknya itu lebih kenceng, ya kalau nasihati agak lebih keras dikit, tapi niatnya karena Allah, bukan keras karena nafsu. Karena banyak orang tidak tahu keras karena Allah sama keras sama nafsu itu beda. Kalau keras karena nafsu, biasanya dia ingin orang itu ngikutin dia. Tapi kalau keras karena Allah Ta'ala, ini bagi suami istri ya, karena kalau ke orang lain nggak bisa keras itu. Iya. Bagi istri yang harus dikerasin, karena dia tahu besok ini saya sebagai imam itu bertanggung jawab di akhiratnya untuk istri saya. Sehingga ada keras, tahu bahwa ini saya harus keras dengan istri saya, kalau enggak saya akan ditanyain besok oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah, itulah keras kepada istri karena Allah. Dan itu tidak menjadi penyakit, insya Allah. Dan insya Allah enggak. Dan kalau momennya masih belum, dia serahin sama Allah Ta'ala. Kalau momennya belum, kemudian masih ngeyel, dia marah, nah itu kerasnya nafsu, bukan keras karena Allah. Jadi banyak orang muslim yang tidak paham di titik-titik itu.
Saya kan baik, menyuruh dia sholat, tetapi dia nggak mau, ya marahlah saya. Nah, ya marah itu yang tidak boleh. Menyuruh sholat boleh. Kan gitu. Makanya jangan memaksa. Di dalam agama Islam itu ya seperti itu. Itu untuk dakwah, itu untuk orang kafir ayat itu, untuk orang non muslim. Iya, sama seperti untuk orang muslim pun memang tidak boleh memaksa. Karena intinya dalam berdakwah itu adalah Allah yang memberikan hidayah. Bukan kita yang memberikan hidayah. Kita hanya memberikan aja pelajaran kepada mereka. Mereka nerima, alhamdulillah. Nggak menerima, ya alhamdulillah, gitu aja. Tidak perlu kita itu merasa bahwa saya berdosa, kalau tidak ada. Allah sudah menulis dalam Quran. Rasul pun tidak usah bersedih hati jika mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Kan begitu kata Allah Ta'ala. Jadi tidak bertanggung jawab Rasulullah. Makanya kita juga sama. Cuma kalau dengan istri, nah ini kita terikat sebenarnya. Beda dengan kita itu dakwah di luar. Kita terikat. Terikat karena apa? Kita sebagai imam yaitu mengikat istri kita itu yang besok akan kita bertanggung jawab di yaumul hisab. Jadi nanti akan ditanyain, istrinya ditanyain sama Allah Ta'ala, kenapa kamu enggak dikasih tahu sama suamiku gitu. Terus suaminya juga nyaut, dikasih tahu nggak mau denger gitu nanti. Ya, kan nggak mungkin itu iya. ya Pak Ustadz ya. Atau sama seperti kenapa kamu ngelakuin itu? Ya saya nggak mau dikasih tahu sama suamiku. Loh, kenapa? Habis suamiku sering marah sama aku kan, gitu juga sama aja sebenarnya semuanya. Makanya harus hati-hati di dalam dakwah, di dalam keluarga. Insya Allah kalau kolesterol hanya itu. Jadi orangnya biasanya kaku, ngeyelan, berani seperti itu awalnya begitu. Nah caranya, nah ini kan sudah saya ceritain nih, ada kaku, ngeyelan, arogan dan sebagainya. Ini kolesterol muncul. Mohon ampunlah di titik tadi, kekakuan. Ya Allah, jika aku selama ini orangnya kaku, emosional, tidak mau menerima pendapat suamiku atau tidak mau menerima pendapat istriku atau orang lain, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Terus ulangi. Insya Allah nanti beberapa hari kolesterol turun kok, nggak lama insya Allah itu. Tapi kemudian mulai perilaku dirubah. Ya, seperti bapak tadi, kalau anaknya ngeyel didoain seperti tadi, mohon ampunan. Nanti ditunggu biar anaknya berani, biarin nanti suatu ketika kalau ayahnya memang sungguh-sungguh dia itu berubah, dia sudah tahu dan berubah, tinggal dosa-dosa lama ini kan nggak pernah dimohonkan ampun biasanya. Karena tahajudnya itu biasanya disuruh minta dunia. Jadi dia lupa kalau mohon ampun kalau sholat hanya 3 kali. Kan gitu, padahal mohon ampun itu banyak setiap saat. Kita salah bicara, kita salah berpikir, suuzon maksudnya ya. Kemudian dari gestur kita terhadap orang tidak suka, itu kan kelihatan nggak suka seperti itu. Ya kan? Kemudian melamun yang dulu-dulu terjadi dilamunkan lagi. Maksudnya supaya apa tuh? Ya supaya teringat lagi gitu. Terulang lagi padahal salah terulang lagi. Seperti itu. Jadi itu kan ya salah ya. Nah, ini harus dimohonkan ampunan semuanya. Jadi mohon ampun itu tidak sekedar hanya cuma astagfirullahaladzim, tapi kalimat dengan kalimat yang jelas. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana menyelesaikan kolesterol dengan ringan di hadapan Allah Ta'ala, mohon ampun dan berubah. Jadilah seseorang hamba Allah yang lembut bicara, tidak emosional, tidak kaku, tidak merasa benar. Kalau disalahkan sama orang, ingat, oh ini ujian saya, ya ditunggu aja, dibiarin aja disalahin sama orang, nggak apa-apa kok. Wong kita dengar kayaknya saya insya Allah nggak salah, dia aja yang merasa dirinya benar, ya sudah diem aja, nggak apa-apa. Nanti kan biar malaikat-malaikat Allah itu melakukan terhadap mereka dan melakukan sesuatu kepada kita. Apa? Termasuk amal solehnya, kalau dia punya diberikan kepada kita. Kalau dia tidak punya amal soleh ya karena merasa pintar terus kan, ujub, riak, sombong kan, jadi amal soleh hilang semua. Dosa kita diberikan kepada dia. Itu kan enak ya. Jadi tidak melakukan suatu kegiatan ibadah tapi dapat pahala, dosa kita dihilangkan. Itu cara-cara
Allah. Itu cara-cara Rasul untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara Islami. Insya Allah. Wallahu a'lam.